Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang mudah-mudahan sehat walafiat semua ya. Berjumpa lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam bersama dengan Pak Syarif. Alhamdulillah kita sudah memasuki semester 2. Nah, apa saja yang nanti kita akan pelajari ya. Yang penting kalian tetap semangat belajarnya ya. Ingat, yang pertama kita akan belajar tentang wafatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kompetensi dasar yang pertama. Kemudian kita belajar sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau adalah sahabat yang paling setia, yang paling dermawan, sahabat sekaligus mertua Nabi Muhammad. Berikutnya kita akan belajar tentang sahabat Umar bin Khattab ya. Baik Abu Bakar dan Umar kita akan belajar sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Beliau adalah khalifah setelah Nabi Muhammad. Abu Bakar khalifah yang pertama, kemudian Umar bin Khattab khalifah yang kedua. Nah, silahkan nanti ada penjelasan sedikit dari Pak Syarif. Tolong simak anak-anakku ya. yang soleh dan soleha kelas 5 khususnya. Jadi di semester ini kita belajar yang pertama tentang wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dilakukan Nabi sebelum wafat nanti kita pelajari. Jadi intinya apa yang diberikan atau diwariskan dan diwasiatkan kepada kita itu nanti akan dijelaskan secara detail. Yang jelas ada warisan yang paling sampai saat ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis, itu warisannya. Kemudian ada wasiatnya, pesan beliau suruh sholat sama tobat ya. Terus menjelang wafatnya beliau ngapain aja, termasuk memberikan semua yang pernah dimiliki Nabi kepada orang lain, bersedekah, kemudian ada berhaji ya, kemudian ada yang lainnya. Jadi banyak, memerdekakan budak itu termasuk. Nah, ada juga memberikan pesan kepada baik istrinya maupun anaknya. Nanti ada ketika Nabi wafat juga kaum muslimin responnya ada yang tangis bahagia, duka, ada juga yang sedih karena apa, nanti kita jelaskan. Mungkin kalau yang bahagia karena Islam sudah sempurna ya, karena dengan wafatnya Nabi berarti Islam telah lengkap ya. Lengkap penyampaian risalah wahyunya ya dari Allah kepada kita, kepada Nabi dan sampai ke kita. Kemudian kalau ada sebagian muslim, sebagai umat Islam yang lain, baik sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, bahkan tidak menerima dengan wafatnya Nabi karena terlalu merasa kehilangan sosok pemimpin yang pernah ada di muka bumi ini. Nah, itu saja. Nah, materi yang berikutnya yang kita akan pelajari yaitu kepribadian Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi bagaimana nanti diceritakan sebelum Abu Bakar masuk Islam dan setelah masuk Islam seperti apa. Yang jelas beliau adalah sahabat terbaiknya Nabi Muhammad SAW dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun ya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, karena di beberapa sahabat lain ini adalah sahabat yang pertama mengakui bahwa Nabi pernah melakukan Isra Mi'raj, makanya disebut juga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu berarti bersegera masuk Islam. As-Siddiq itu ibaratnya percaya ya, ibaratnya amat membenarkan dengan amat membenarkan apa yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Makanya beliau ya termasuk sahabat ya, termasuk juga mertuanya ya, karena menikah dengan anaknya Abu Bakar, Siti Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, nanti menjadi khalifah pertama kali. Dan Abu Bakar nanti akan
setelah Nabi wafat kan banyak tuh nabi-nabi palsu, banyak orang-orang yang murtad. Nah itu Abu Bakar memerangi mereka semua dan melakukan ekspansi wilayah Islam secara besar-besaran. Nah itu saja, nanti kita jelaskan secara detailnya seperti apa. Yang jelas beliau adalah sahabat yang paling baik, setia, kemudian dermawan karena beliau saudagar yang kaya raya, dan sebagian hartanya diperuntukkan untuk berjuang atas nama Islam. Nah, berikutnya adalah sahabat Umar bin Khattab ya. Bagaimana Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu sangat membenci Rasulullah, bahkan setiap ingin bertemu akan membunuhnya. Nah, itulah pribadi Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Karena beliau dulu seorang petarung, pegulat, tangguh ya di bangsa Arab, di kalangan kafir Quraisy. Ya makanya dulu sebelum masuk Islam sangat membenci Islam, tapi ketika beliau masuk Islam ya karena luluh dengan adiknya ketika membaca surat Toha ya, kalau nggak nanti kita jelaskan lah bagaimana proses Umar bin Khattab masuk Islam. Dan akhirnya Umar bin Khattab sahabat yang paling berani, paling tegas, kemudian menjadi khalifah pemimpin Islam kedua setelah Abu Bakar ya. Nah nanti kita bahkan belajar apa saja sih kepribadiannya, apa saja yang dilakukan setelah menjadi khalifah ya. Banyak terobosan-terobosan dari berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu fikih ya. Nah itu akan dilakukan di zaman Umar ya. Ada kalender hijriyah, kemudian ada apalagi ya, penambahan as-sholatu khairum minan naum. Nah itu di azan subuh ya kalau nggak salah. Nah nanti kita pelajari Umar bin Khattab. Jadi di semester 2 ini kita mempelajari atau memahami tentang kepribadian dua sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Nah cukup sekian dari Pak Sarif ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.